Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azril Lopal Pratama dan di sini saya akan membahas tentang umat Kristen yang ada di Indonesia dari segi politik. Mungkin untuk pendahuluannya, umat Kristen merupakan salah satu yang memiliki andil dalam sejarah Indonesia. Umat Kristiani bergiat dalam partai berbasis agama. Lalu setelah kemerdekaan mengenal Partai Kristen Indonesia atau Parkindo dalam Partai Katolik atau Parkat. Kedua partai ini berdiri semenjak maklumat Wakil Presiden Hatta pada bulan November 1945 sepanjang 1999 sampai 2009. Lahir belasan partai politik umat Kristiani. Partai yang mendapatkan suara yang cukup signifikan, Partai Demokrasi Kasih Bangas atau PDKB, Partai Kristen Nasional Indonesia atau Krisna, dan Partai Damai Sejahtera atau PDS. Dari sekian partai, yang memperoleh kursi hanya PDS. Dalam ketika fase perubahan sosial politik pada masa reformasi 1998, masa demonstrasi dianggap sebuah fase di mana proses demokrasi kembali dimulai di Indonesia. PDS merupakan satu-satunya partai politik umat Kristiani yang berhasil membentuk satu fraksi dengan 13 kursi di Departemen DPR RI. Sejak masa reformasi 1998, dengan demikian PDS tak bisa lolos Electoral Threshold atau ET yang ditetapkan sebesar 3%. Oleh karena itu, untuk ikut pemilu 2009, PDS harus berganti nama atau bergabung dengan partai politik lain. Jadi penjelasan tersebut terdapat dua penulis buku, yaitu satu Mianto, Nugroho, Agung, dan Jeffrey. Lampes Ede Yesus dan Politik, sebuah bunga rampai komunitas Nisita Jakarta 2004, dan dua PDT Dr. Jan S. Arintonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, BKP Gunung Mulia Jakarta 2004. Buku judul Yesus dan Politik ini bertujuan untuk menentang dan menyinggung PDS, jadi kehadiran PDS itu menyebabkan atau menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Kristen. Adapun penulis kedua, yaitu Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, merupakan buku sejarah yang banyak memberikan perspektif pada partai politik umat Kristiani di Indonesia. Jadi lebih ke menunjukkan partai Kristen. Namun kekurangan buku ini sama sekali tidak menyinggung PDS. Dan di slide ini juga menjelaskan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, yaitu sebagai proses interest aggregation atau penggabungan kepentingan penyalur aneka pendapat dan aspirasi masyarakat yang beragam, kemudian mengaturnya sedemikian rupa serta menampung dan menggabungkan pendapat dan aspirasi tersebut. Tuntutan dan aspirasi kepentingan masyarakat nantinya disampingkan kepada pemerintah melalui partai politik agar bisa dijadikan sebuah kebijakan atau public policy sebagai sarana untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan kebijakan pemerintah atau political socialization sebagai penghubung dan penerjemah antara pemerintahan dan warga negara. Kebijakan negara yang biasanya rumit dan istilah-istilah teknis politik akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Berteologi secara apolitis berarti berteknologi, dan berpolitik secara salah dan bodoh. Sikap politis bukan hanya ditunjukkan dengan hanya sikap politik
elitis saja, tetapi harus ditunjukkan secara konkret. Dan Partai Damai Sejahtera PDS adalah partai politik umat Kristen yang unik. Partai ini unik karena partai ini satu-satunya partai yang menyatakan diri sebagai representasi partai politik umat Kristiani, dalam artian Protestanisme dan Katolik. PDS lahir sebagai partai umat Kristiani berwawasan nasional yang berakikat Pancasila dan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, PDS tampil di pemilu 2004 bersama partai politik umat Kristiani lainnya, yakni Partai Damai Kasih Bangsa atau PDKB, Partai Demokrasi Kasih Bangsa ini, Partai Katolik, Demokrasi Indonesia atau PKDI, Partai Katolik atau Parkat versi baru, Partai Kristen Nasional Demokrasi PKND, dan Partai Kristen Indonesia atau Parkindo versi baru, PDS, dipimpin oleh Dr. Ruyandi Hustasoid, anak seorang pemimpin Parkindo pada masa Orde Lama. Begitu pula yang terjadi dengan PDS dalam menjalankan perannya di dalam politik formal Indonesia. Parlemen PDS adalah partai politik umat Kristiani yang sangat didukung oleh kekuatan kalangan gereja seperti Persatuan Gereja Indonesia, PGI, Konferensi Wali Indonesia, KWI, selain kalangan aktivis Kristen, dari elemen mahasiswa dan akademisi, The Indonesia KWI, selain The Jakarta Post 26 Januari 2004, sejalan dengan agenda Parkindo pada masa Orde Lama. Agenda PDS yang utama adalah terdiri dari 3 hal. Pertama, menjaga hak-hak minoritas. Kedua, menjaga pluralisme. Dan ketiga, menolak ide negara Islam dan syariat Islam. Dan untuk komunikasi politik DPS di Parlemen Nasional DPR RI, sebagai yang telah memperjuangkan aspirasi di kalangan gereja terhadap isu-isu negara, Islam, dan syariat Islam, PDS adalah partai politik umat Kristiani yang didukung oleh kalangan gereja Indonesia atau KGI, Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, Konferensi Wali Indonesia atau KWI, dan mahasiswa akademisi adalah di Jakarta BES 26 Januari 2004. Agenda DPS terdiri dari 1. Menjaga hak-hak minoritas, 2. Menjaga pluralisme, 3. Menolak ide negara dengan syariat Islam, dan peran PDS di Parlemen 2004 sampai 2009. Di antaranya adalah PDS menolak sebagai RUU atau fraksi, PFS RI menolak RUU Perbankan Syariah Jatra bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Selain itu, fraksi PDS menolak pengesahan RUU Pornografi memiliki nilai yang sangat diskriminatif dan tidak mengirimati pluralisme bangsa, didukung oleh di Jakarta dan PGI. Tak hanya itu, fraksi PFS menolak RUU tentang zakat dan hal-hal karena itu memicu polemik diskriminatif. Dan mungkin dicukupkan sekian pembahasan tentang jurnal yang saya baca, dan saya juga sudah merangkumnya sesingkat mungkin. Dan mohon maaf juga bila ada beberapa kesalahan tentang materi tersebut, dan juga penyampaian saya yang kurang baik. Saya Azil Nopal Pratama undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.